Halo semuanya, jadi di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian mengenai buku-buku apa saja yang sudah aku baca di sepanjang bulan Januari kemarin. Dan totalnya lumayan banyak, jadi langsung aja kita mulai yuk ke videonya. Nah, buku yang pertama ini tuh judulnya Eternal Empire yang ditulis oleh Sarah Vaughan dan juga Jonathan Luna. Sebenarnya ini tuh komik ya, bukan novel. Dan lagi-lagi aku bacanya di Google Play Books karena emang dalam rangka menghabiskan beberapa TBR dari situ kan. Nah, aku cukup suka ya karena covernya di sini cukup eye catching dan bagaimana perpaduan warnanya tuh ngejreng gitu. Jadi aku kayak tertarik nih untuk baca. Dan kalau kita lihat dari covernya emang kayak agak fantasi gitu ya. Secara singkat, komik ini bercerita tentang perang antar bangsa yang akhirnya membuat bangsa yang terkena perang itu harus menerima kenyataan itu. Nah, cewek di covernya ini nggak terkecuali yang merasakan ketidaknyamanan tersebut dari kedatangan bangsa lain itu deh. Dan dia tuh mencoba untuk kabur. So far cukup bagus, cuman memang di akhir ceritanya memang menggantung. Mengingat ini adalah buku pertama atau komik pertamanya gitu kan. Jadi aku belum bisa terlalu mengambil kesimpulan banyak gitu loh. Dan karena hal tersebut makanya aku cuma bisa kasih ratingnya tuh 3,5 dari 5 bintang untuk komik yang ini. Nah, judul selanjutnya ini tuh juga komik, yaitu Silver Scorpion yang ditulis oleh Ron Marz. Ini tuh juga udah lama, bahkan ini lebih lama daripada judul sebelumnya ada di TBR digital. Dan ketika aku selesai baca, aku tuh jadi kayak agak nyesel gitu kenapa nggak baca dari dulu. Karena emang ceritanya cukup bagus dan meninggalkan kesan yang benar-benar membekas gitu loh. Jadi komik ini tuh bercerita tentang lelaki yang karena suatu kecelakaan mengakibatkan dirinya tuh harus pakai kursi roda. Dan suatu hari dia tuh nggak nyangka kalau dirinya tuh bisa jadi semacam apa ya, nyebutnya tuh superhero yang membuat gempur seluruh kota, yang mana dia tuh menjuluki dirinya sendiri itu dengan Silver Scorpion. Genrenya memang lebih ke sci-fi sih ya kalau menurut aku. Tapi di sini juga ada nilai yang bisa aku ambil dan juga cukup suka ya aku dengan pemikiran salah satu tokoh di sini, yang mana kekurangan kita itu justru bisa memperkuat kelebihan kita. Itu pemikiran yang bagus dan mungkin harus dipunyai semua orang. Pokoknya keren banget, dan karena aku suka jadi makanya aku mau kasih ratingnya tuh 4 dari 5 bintang. Buku selanjutnya ini tuh adalah buku panduan aka buku non-fiksi, yaitu 10 Secrets to a Bestseller, An Author's Guide to Self-Publishing yang ditulis oleh Tim McConaughey. Sesuai judulnya, ini memang berisi mengenai panduan untuk penulis yang mungkin mau menerbitkan bukunya khususnya untuk self-publishing. Aku pribadi masih belum punya rencana sih untuk menulis atau menerbitkan buku gitu. Ya meskipun kadang kalau gabut juga nulis. Intinya nggak yang sampai ke tahap serius-serius amat gitu lah ya. Tapi lewat buku ini aku jadi punya gambaran gimana sih kehidupan di dunia penerbitan itu. Mengingat penulisnya sendiri itu adalah semacam bagian dari dunia penerbitan. Aku juga suka bagaimana penulisnya itu menjabarkan beberapa tips-tips yang sebenarnya simple, tapi itu bisa memberikan atau menimbulkan kesan yang mind blowing banget. Dan beberapa hal yang disampaikan di buku ini tuh rasanya pengen aku langsung praktekkan gitu loh. Agak halu tapi ya udah. Lalu di sini meskipun buku ini terkesan apa ya, kayak promosi gitu, tapi aku kagum aja gitu dengan penerbit yang disebutkan, karena untuk orang awam kayak aku, buku ini juga sedikit membukakan persepsi, dan penerbit yang sering disebut-sebut di buku ini tuh jadi kayak menarik perhatianku ya. Menurutku secara personal gitu. Jadi kayak lumayan lah oke gitu. Dan karenanya aku mau kasih rating untuk buku ini tuh 4 dari 5 bintang. Nah, selanjutnya ini tuh adalah novel, yaitu Funiculi Funicula yang tulis oleh Toshikazu Kawaguchi. Secara singkatnya, aku tuh sebenarnya keracunan baca buku ini tuh dari Kak Ica dari channel Kedik Books, yang aku pikir menarik, jadi aku makanya putuskan untuk baca novel ini. Aku udah pernah bahas ya blurb mengenai novel ini di video review khusus, dan juga aku udah pernah bahas mungkin setiap kesan atau impresi yang aku dapatkan setelah atau saat membacanya di video reading vlog. Jadi kayaknya kalau aku omongin lagi di sini kayaknya terlalu panjang gitu lah ya, takutnya kayak berulang-ulang lagi gitu loh. Intinya aku suka
dengan unsur time travelnya di sini dan mengajarkan beberapa hal gitulah ya. Dan karena settingnya itu di cafe dan juga menimbulkan menghadirkan kopi, jadi aku kayak suka aja gitu dengan ceritanya. Apalagi aku kan juga suka minum kopi gitulah ya. Oke, itu dia tadi. Dan untuk ratingnya di sini aku mau kasih 4 dari 5 bintang juga. Novel selanjutnya ini tuh judulnya My Brother is a Big Fat Liar yang ditulis oleh James Patterson dan juga Lisa Papademetrio. Mohon maaf kalau misalnya pronounce-nya salah. Dan di sini mungkin kalau dari kalian ada yang pernah baca Diary of a Wimpy Kid alias Diary si Bocah Tengil, atau mungkin ada yang juga pernah baca Diary of a Rich Kid. Nah, buku ini tuh sedikit mirip-mirip. Mungkin kalian juga akan suka juga dengan buku yang ini. Jadi kayak menggabungkan seri Diary of a Wimpy Kid dan juga seri Diary of a Rich Kid itu. Jadi di sini tuh bercerita tentang seorang gadis yang namanya Georgia, yang dia tuh baru duduk di bangku sekolah menengah alias SMP gitu deh. Di mana SMP-nya ini tuh adalah tempat kakaknya bersekolah dulu. Namun sayang ternyata ada kelakuan dari kakaknya ini tuh yang mungkin saking nakalnya sampai terlanjur menancap di sekolah tersebut. Dan akhirnya image Georgia itu jadi jelek gitu deh, dan dia tuh jadi dipandang sebelah mata. Namun Georgia ini tuh berusaha untuk menyangkal hal-hal tersebut dan membuktikan ke semua orang kalau dia itu berbeda dari kakaknya. Jadi kayak dia tuh menunjukkan, contohnya aja kayak dia itu mendapatkan nilai yang bagus dan semacamnya. Namun ternyata seiring prosesnya Georgia melakukan hal itu, dia tuh malah terkenal karena keburukannya. Pokoknya seru banget dan aku suka bagaimana penulis menarasikan ceritanya dan juga mengandung unsur yang ingin membalik terus halamannya alias page turner. Rekomen banget buat kamu yang mungkin lagi cari bacaan ringan. Dan BTW aku lagi pengen baca buku pertamanya karena yang aku baca ini adalah buku ketiga sih. Untuk ulasan lengkapnya aku pernah bikin di blog dan juga di review di reading vlog. Jadi kalian bisa cek di situ aja ya. Untuk rating secara keseluruhan aku mau kasih 4,5 dari 5 bintang. Buku selanjutnya yaitu adalah Flavia D'Angela yang ditulis oleh Lea Agustina Citra. Ini aku juga merasa menemukan hidden gem setelah membacanya, karena menurutku konsep atau ide ceritanya tuh cukup menarik dan unik. Jadi ini tuh bercerita tentang Flavia yang adalah seorang malaikat. Yes, malaikat as an angel itu yang dia tuh sedang dalam masa-masa, tahu nggak, skripsi di dunia malaikat. Dan karena suatu kondisi, Flavia ini tuh akhirnya memutuskan untuk turun ke bumi dan melakukan riset studi kali ya kalau kita ngomongnya ya untuk bahan skripsinya itu. Membaca buku ini refresh dan aku jadi tahu beberapa dunia hal perkuliahan, mengingat aku kan beberapa tahun lagi kuliah, amin. Kemudian karena di sini melibatkan malaikat, jadi penulis juga membangun dunia sendiri yang mana malaikat itu tinggalnya itu kayak di atas langit, dan seluruh sistem kehidupan yang di luar nalar alias luar biasa keren banget. Sayangnya karena menuju ending tuh ada adegan yang jujur aku kurang siap dan kurang nyambung aja menurutku. Jadi kayak vibe atau daya pikat novel ini sedikit berkurang gitu loh. Pokoknya ya kayak gitu sih. Cuman aku suka dengan message yang ingin disampaikan, cukup menginspirasi, dan bahwa kita itu hidup bukan cuman sekedar melihat luarnya doang gitu loh, tapi apa yang ada di dalam itu yang juga harus diperhatikan atau dipertimbangkan. Cukup menginspirasi sih. Jadi makanya aku mau kasih 3,9 dari 5 bintang untuk novel yang ini. Selanjutnya ini adalah novel anak-anak. Bukan mungkin sih, emang iya. Karena gaya berceritanya enak banget, dan kalau baca blurb di sini mungkin kita akan menebak kemana arah cerita ini. Oke, aku lupa judulnya, yaitu adalah Me and Lionel Messi yang ditulis oleh Veronica W.
Kalau aku pribadi memang mikir kalau tokoh utama di sini akan bertemu Messi, ya kayak gitulah. Tapi ternyata setelah aku baca, bisa aku bilang semacam kumpulan cerita dari anak yang bernama Lintang dan Gerhana. Kenapa aku bisa bilang kumpulan cerita? Karena emang per babnya itu beda-beda gitu loh cerita yang ditawarkan, tapi cukup kocak dari semuanya itu. Apalagi tokoh utamanya tuh kayak koplak banget gitu loh. Dan meskipun kumpulan cerita, aku bisa bilang kayak masih sedikit nyambung, cuman ya nggak nyambung banget, paham gak sih? Ya intinya kehidupan dua anak ini deh gitu. Dan di sini aku ada cerita yang paling aku suka, ada 3 ya, yaitu cinta, maskot bebek, sama kaos kaki keberuntungan. Dan untuk ratingnya, karena aku sebenarnya ratingnya juga per cerita, jadi setelah aku total semuanya, akhirnya rating akhir untuk buku ini tuh 3,9 dari 5 bintang. Bisa jadi masuk ke list bacaan ringan kalian juga ya buku ini. Nah selanjutnya ini itu adalah serial Goosebumps. Setelah lama banget aku nggak baca Goosebumps, yaitu adalah Jin Jahat Membawa Petaka yang ditulis oleh R.L. Stine. Bisa aku bilang, aku kan pernah baca 2 judul dari Goosebumps, dan ini adalah judul yang paling aku suka dari kedua judul sebelumnya. Karena selain ceritanya menarik, formatnya itu unik karena kita sebagai pembaca itu juga dilibatkan untuk menjadi tokoh utamanya. Selain itu buku ini semacam adventuring gitu, karena instruksi di bagian bawah setiap halamannya itu menuntun kita gitu untuk baca halamannya tuh secara acak. Misalnya dari halaman 5 disuruh ke halaman 100, terus kemudian di halaman 67, terus kita dikasih pilihan nih mau ke halaman 90 atau ke halaman 72. Gitu terus sampai ceritanya tuh selesai dengan kata tamat. Bahkan saking pengen ya aku merasa semua cerita selesai, aku sampai bikin catatan khusus untuk menunjukkan halaman-halaman yang nyambung gitu loh ya di dalam sini. Bahkan kalau kalian bisa lihat di sini ada halaman yang kayaknya awalnya acak tiba-tiba bisa nyambung gitu. Pokoknya aku suka dengan pemikiran penulis. Pokoknya seru aja deh baca buku ini, dan juga serasa nemu hidden gems setelah baca buku ini dari pojok literasi sekolah. Pokoknya keren banget, dan ternyata ini ada serinya juga ya, yang memang melibatkan pembacanya sebagai tokohnya if I'm not mistaken. Dan kalau kalian tahu format buku yang kayak gini tuh namanya apa, bisa komen di kolom komentar, karena aku pengen aja memperbanyak buku-buku yang kayak gini gitu loh ya. Cuman emang lebih enak kalau bacanya buku fisik timbang buku digital, karena kalau buku digital ya scrolling terus. Dan karena hal tersebut aku kasih ratingnya 4 dari 5 bintang untuk buku yang ini. Selanjutnya ini adalah buku karyanya penulis Indonesia, yaitu Eden Sor, yang ditulis oleh Andrea Hirata. Ini adalah buku pertama dari Andrea Hirata yang aku baca, dan setelah baca buku ini aku nyesel, senyesal-nyesalnya, karena aku nggak mau baca karya-karyanya itu dari lama. Yang kedua, aku tuh nyesel pernah bilang kalau nggak mau baca novel yang bergenre historical fiction karena tidak suka dengan pelajaran sejarah. Waduh, nggak tahu deh. Tapi novel ini rasanya pengen mematahkan stigma yang sudah aku tanam dari dulu itu. Dan novel ini do the right thing kalau menurut aku sih. Dan di sini premisnya itu tentang 2 orang sahabat yang mengeksplor Eropa secara tidak terduga, dan dari proses pengelana benua biru itu mereka tuh jadi menemukan pemandangan baru mengenai sebuah kehidupan dan mengerti apa sih arti kata mengelana itu sendiri. Message-nya cukup dalam dan banyak banget filosofi yang bisa kuambil di sini. Dan karena aku ini lagi pinjem di sekolah, ini aku pinjemnya dari sekolah ya, pojok literasi. Karena aku jadi pengen mempertimbangkan nih, sekarang lagi mempertimbangkan untuk beli buku pertamanya, yaitu yang paling tersohor, yang paling terkenal banget, yaitu adalah Laskar Pelangi. Karena ini memang Eden Store ini masih satu seri di buku Laskar Pelangi itu, dan Ganya. Untuk reviewnya sebenarnya aku sudah bikin dalam bentuk video, cuman mungkin ketika video ini naik, video yang untuk review Eden Store ini belum tayang ya, jadi kalian bisa tungguin aja. Sementara kalian bisa cek dulu di blogku, karena aku udah pernah bikin review Eden Store di situ. Dan karena aku suka banget sama novel ini, jadi makanya aku mau kasih ratingnya tuh 5 dari 5 bintang.
Buku terakhir yang aku baca yaitu adalah Tanah Air Baru Indonesia yang ditulis oleh Hilda Jansen. Kayak gitu nggak sih cara pronounce-nya? Ya mohon maaf kalau salah. Ini tuh aku juga pinjam dari Pojok Literasi karena pertama covernya cantik banget. Jadi kayak aku penasaran untuk baca. Dan ternyata setelah aku baca ini tuh lebih ke genre historical dan juga biografi. Cuman bukan biografi dari penulis sih. Jadi ini adalah biografi dari kakak beradik Kobus yang terdiri dari Betsy, Eni dan juga Mini, yang mereka tuh memutuskan untuk pergi ke Indonesia di tahun 46 gitu. Padahal pada masa itu banyak banget orang Belanda itu yang kayak kembali lagi ke Belanda gitu, karena emang suasananya tuh lagi kayak apa ya, kan baru banget merdeka gitu lah ya. Namun ketiga kakak beradik ini tuh memutuskan untuk menjadi WNI dan mereka jadi pro republik dan mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia gitu deh. Lalu dari perjalanan itu mereka bertemu seorang wanita yang namanya Dolly. Dan dari situ mereka berempat jadi membangun persahabatan yang baru dan lekat gitu, karena mereka ternyata juga punya misi yang sama, yaitu mendukung Indonesia. Baca buku ini tuh membuatku sedikit melek terhadap sejarah, apalagi diambilnya tuh dari sudut pandang orang Belanda yang mengikuti atau mengalami banyak sekali kejadian bersejarah. Contohnya aja kayak G30S, terus kemudian ada kerusuhan 98 dan apalagi ya itu yang di tahun 65 itu aku lupa jujur. Lewat buku ini pula aku jadi tahu gimana sih kondisi sebenarnya, kondisi masyarakatnya itu pada saat terjadinya peristiwa tersebut. Karena kalau kita seringnya baca buku teks atau sesuatu ya pokoknya yang buku sejarah gitu, kita kan lebih difokuskan terhadap peristiwanya kan, dan tokoh-tokoh yang terlibat gitu kan. Tapi di sini juga dituliskan gimana sih kondisi masyarakat pada saat itu, dan apalagi mereka berempat ini yang mengalaminya gitu kan. Dan juga aku suka bagaimana penulis itu bisa mendeskripsikan perasaan yang di tiap tokoh ketika ada kejadian yang membuat mereka tuh mau nggak mau harus menerima hal tersebut. Dan sepanjang baca buku ini aku kagum aja gitu loh. Dan setiap kali aku realize kalau buku ini tuh biografi dan ini beneran kisah nyata dialami orang di luar sana. Dan jadi kayak wow gitu loh, kayak kagum aja gitu, kayak bener-bener apa ya, shout out banget deh. Apalagi penulis itu bisa banget kayak meriset yang dengan jelas sampai ke detail terkecil. Karena mengingat ini kan buku yang berhubungan dengan sejarah, apalagi ini menyangkut kehidupan orang lain gitu, orang di luar sana yang mungkin sekarang memang usianya udah nggak muda lagi. Pokoknya aku suka banget, dan bagaimana penulis bisa menyajikan ceritanya tuh beneran unik dan bagus banget deh. Pokoknya aku nggak bisa banyak ngomong lagi. Pokoknya kalian bisa baca sendiri buku ini. Dan karenanya aku mau kasih ratingnya tuh 4 dari 5 bintang untuk buku yang ini. Nah itu tadi adalah buku-buku yang sudah aku baca di sepanjang bulan Januari. Totalnya ada 10 buku, lumayan banyak banget untuk mengawali tahun 2022. Aku udah membaca 10 buku dan cukup bervariasi sih ya genrenya, aku suka. Dan karena aku itu udah mulai sekolah gitu lah ya, jadi aku bisa mengeksplor beberapa buku yang ada di Pojok Literasi ataupun di perpustakaan. Jadi makanya bisa aku bilang kayaknya judul-judul dari January Wrap Up ini tuh kebanyakan adalah buku-buku yang aku pinjem gitu lah ya. Tapi gak apa-apa, pokoknya aku suka banget karena makin banyak variasi bacaan yang aku bisa baca gitu loh di bulan ini. Makasih banyak banget buat yang sudah nonton, and I'll see you on the next one. Bye bye.